Deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres ikut disaksikan langsung oleh DPW PKS Riau secara daring pada Kamis 23 Februari kemarin. DPW PKS Riau meyakini hadirnya Anies dapat membawa perubahan bagi Indonesia. Bendahara Umum DPW PKS Riau, Markarius Anwar, menyatakan selesai deklarasi Anies sebagai capres, pihaknya akan berupaya mengkampanyekan kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga siap meluruskan berbagai informasi tidak benar terkait Anies. Selengkapnya terkait dukungan Anies sebagai capres oleh PKS ini akan disampaikan oleh Nasuha Nasution, wartawan Tribun Pekanbaru. Silakan Nasuha dengan informasinya. Baik, rekan Siska, kami dari Pekanbaru melaporkan, saya wartawan Tribun Pekanbaru.com, Nasuha Nasution, dapat mengabarkan seiring dengan deklarasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera bersama Anies Baswedan yang digelar pada Kamis kemarin, di waktu bersamaan juga Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Riau melakukan Zoom ataupun mengikuti acara deklarasi yang digelar oleh DPP tersebut. Di mana uniknya pada saat deklarasi di kantor DPW PKS Provinsi Riau yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru, mereka menghadirkan simpul-simpul relawan Anies yang sudah terbentuk di Provinsi Riau. Salah satunya adalah relawan perubahan yang sebelumnya sempat dilantik oleh Anies Baswedan saat melakukan kunjungan ke Provinsi Riau pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian di saat bersamaan juga simpul-simpul relawan ini akan, maksud kami, menyatakan diri akan bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera dan partai pengusung lainnya untuk bersama-sama turun ke masyarakat mengkampanyekan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Bendahara DPW PKS Riau, Markarius Anwar, juga mengatakan pihaknya akan lebih intens lagi melakukan kunjungan ke masyarakat, meyakinkan masyarakat terkait calon presiden yang sudah diusung PKS ini adalah betul-betul calon presiden yang disukai oleh masyarakat. Mereka juga akan meyakinkan masyarakat terkait informasi yang selama ini beredar di masyarakat terkait baik itu Anies Baswedan dituduh sebagai kelompok radikal maupun politik identitas, mereka akan luruskan ke masyarakat dan mereka akan menjelaskan juga tentang prestasi yang sudah dicapai oleh Anies Baswedan. Kemudian PKS sendiri mengaku, khususnya Riau, mengaku bersyukur karena dampak dari didukungnya Anies Baswedan ini akan mempengaruhi suara PKS di Provinsi Riau. Menurut mereka, suara PKS akan semakin meningkat, khususnya di Provinsi Riau, karena pada Pilpres sebelumnya, pemilih Prabowo itu lebih tinggi dibandingkan pemilih Jokowi di Provinsi Riau. Dan saat ini saja mereka melihat pemilih Prabowo itu adalah bagian dari pemilih Anies Baswedan yang saat ini mereka akui cukup kuat di Provinsi Riau. Dan mereka juga mengatakan akan berkonsolidasi secepatnya dengan partai-partai politik lainnya, baik itu Nasdem dan Demokrat, akan sama-sama turun ke masyarakat, meyakinkan masyarakat bersama relawan. Demikian, rekan Siska. Baik, Nasuha Nasution melaporkan langsung dari Pekanbaru. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Bendahara DPW PKS Riau, Markarius Anwar, terkait dengan dukungan Anies Baswedan. Koordinasi pertama, konsolidasi internal dulu PKS dengan kader dan struktur. Setelah itu kita tentu berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan kawan-kawan mitra koalisi yang sudah di pusat sudah ditetapkan bersama ya, dengan Demokrat, dengan Partai Nasdem. Insya Allah nanti akan ada pertemuan koalisi di tingkat provinsi, dan tentu kita terus membangun juga jaringan melalui kawan-kawan di relawan. Kemudian nanti akan ada gerakan pemenangan Anies ya, yang masif nanti sampai ke RT RW ya, TPS lanjut itu.
Yang namanya politik ya tentu karena sebagai yang disampaikan Presiden tadi, ini bahagian dari demokrasi. Tentu kita harus siap dengan segala kemungkinan seperti itu ya, dikritik macam-macam lah ya. Jadi tentu kita harus siap dengan segala kemungkinan. Yang jelas kalau kita solid, ya, baik partai pengusung, kemudian relawan dan lain sebagainya, tentu ini akan bisa kita antisipasi. Ya, jadi mungkin akan ada hoax segala macam yang beredar di masyarakat tentang Pak Anies kah gitu ya. Hingga ini kita yang para kader dan relawan ini akan menetralkan, akan menjelaskan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat kita di bawah. Pertama konsolidasi internal dulu PKS dengan kader dan struktur. Setelah itu kita tentu berkoordinasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.